Dasar marbot miskin. Aku ini ustadz terpandang. Ngapain kamu mau melamar anak gadis saya? Mau jadi apa masa depan anakku kalau aku restui? Assalamualaikum penonton setia dan penonton baru. Bayangkan, seorang marbot miskin yang setiap hari hanya menyapu halaman masjid, tiba-tiba maju di depan jamaah sholat Jumat. Dengan suara bergetar ia berkata, "Ustadz, saya ingin melamar putri Ustadz." Namun seketika kerah bajunya ditarik, ia dihina habis-habisan di depan semua orang. Aisyah menangis, jamaah pun terdiam tak percaya. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, like dan share dulu cerita ini. Tuliskan juga di kolom komentar, dari daerah mana kalian menonton. Semoga yang mau komentar dan kenalan di kolom komen, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Mentari siang di hari Jumat itu bersinar terik, namun angin yang berhembus dari arah sawah membawa kesejukan ke halaman masjid besar di desa. Jamaah berbondong-bondong keluar dari pintu masjid setelah menunaikan sholat Jumat. Wajah mereka teduh, sebagian tersenyum, sebagian lagi masih terbayang dengan khutbah yang baru saja disampaikan Ustadz Qayyim. Suaranya yang lantang penuh wibawa masih menggema di telinga mereka. Kalimat-kalimat nasihatnya seolah menusuk ke dalam hati. Di antara riuh rendah suara jamaah yang saling menyalami, seorang pemuda sederhana bernama Andri tampak sibuk mengatur sandal dan sepatu yang berserakan di depan masjid. Tubuhnya kurus, kulitnya legam terbakar matahari, bajunya lusuh penuh noda bekas keringat. Handuk kecil melingkar di lehernya sudah basah, menempel di kulitnya yang kasar. Namun senyumnya tetap ada, senyum tulus seorang marbot yang setiap hari setia membersihkan rumah Allah, tanpa mengeluh, tanpa pamrih. Hari itu hatinya berdebar lebih kencang dari biasanya. Sejak subuh tadi, Andri sudah menata perasaannya. Ia tahu hari ini bukan hari biasa. Ada tekad besar yang disimpannya sejak lama. Tekad yang membuat tidurnya tak pernah nyenyak. Tekad yang setiap kali ia ingat membuat dadanya sesak oleh harapan dan rasa takut yang bersamaan. Ia ingin melamar Aisyah, putri semata wayang Ustadz Qayyim. Aisyah adalah gadis yang lembut. Rambutnya selalu tertutup rapat oleh hijab, tutur katanya halus, senyumnya membuat hati siapapun tenang. Sejak lama Andri menyimpan rasa kagum. Namun ia bukan pemuda sembarangan yang berani melangkahi aturan. Ia memilih diam, memilih mendoakan dalam sujudnya. Tapi entah mengapa hari itu, hatinya seperti didorong oleh kekuatan besar. Setelah khutbah selesai, setelah doa penutup, ia berjanji pada dirinya. Saat itulah waktunya. Masjid semakin sepi, jamaah mulai beranjak pulang. Sebagian masih duduk di serambi sambil berbincang. Sebagian ada yang menunggu teman. Ada pula yang masih melipat sajadah. Ustadz Qayyim duduk di kursi kayu dekat mimbar. Wajahnya tenang, sorot matanya penuh wibawa. Jamaah yang lewat menyalami tangannya satu persatu, mencium dengan penuh hormat. Ustadz Qayyim memang sosok yang dihormati, bukan hanya karena ilmunya, tetapi juga karena ia pemimpin yang disegani di desa itu. Andri menelan ludah, tangannya dingin, tubuhnya bergetar. Ia tahu semua orang di situ memandang Ustadz Qayyim seperti gunung yang tinggi, sulit untuk dijangkau. Bagaimana mungkin seorang marbot miskin seperti dirinya berani mengutarakan niat melamar putrinya? Namun jika tidak hari ini, kapan lagi? Hatinya berkata, bila ia terus menunda, ia akan menyesal seumur hidup. Langkahnya pelan, namun pasti. Ia menapaki lantai masjid dengan kaki yang terasa berat, bagai tertanam di tanah. Setiap langkah adalah pergumulan dengan rasa takut. Jamaah yang melihatnya berjalan ke arah Ustadz Qayyim sempat terheran. Bahkan ada yang berbisik satu sama lain. Wajah-wajah penuh tanda tanya mulai tertuju padanya. Di hadapan Ustadz Qayyim, Andri menundukkan kepala. Suaranya parau, seperti tertahan di kerongkongan. "Ustadz, saya ingin menyampaikan sesuatu," ucapnya lirih. Suasana mendadak hening.
Beberapa jamaah yang masih duduk terdiam memperhatikan. Ustadz Qayyim mengangkat alis, menatap marbot yang biasanya hanya dilihatnya sedang menyapu halaman atau membersihkan karpet. "Katakan Andri," jawab Ustadz singkat. Andri menelan ludah sekali lagi. Nafasnya berat, tapi tekadnya lebih berat. "Ustadz, izinkan saya melamar putri Ustadz. Saya ingin menjadikan Aisyah pendamping hidup saya." Kalimat itu keluar akhirnya. Namun begitu keluar, suasana seperti berhenti. Jamaah terperangah, sebagian menutup mulut menahan kaget. Sebagian lagi saling pandang dengan ekspresi tak percaya. Dari sudut masjid, terlihat Aisyah berdiri mematung. Wajahnya memerah, matanya berkaca-kaca. Tak menyangka niat yang lama ia tunggu, akhirnya terucap di depan banyak orang. Namun di kursi kayu itu, wajah Ustadz Qayyim seketika berubah. Wibawa yang tadinya penuh ketenangan, kini berganti dengan kilatan murka. Urat di lehernya menegang, dadanya naik turun menahan emosi. Tangannya perlahan meraih kerah baju Andri, menariknya dengan kasar. Jamaah terhenyak. Beberapa pemuda yang duduk di serambi spontan berdiri, ingin tahu apa yang akan terjadi. Dengan suara lantang yang membuat bulu kuduk merinding, Ustadz Qayyim berteriak, "Dasar marbot miskin, berani-beraninya kau melamar anakku. Kau kira pantas?" Suara itu menggema di dinding masjid. Andri terdiam, tubuhnya kaku, wajahnya tertunduk, matanya basah oleh air yang tertahan. Aisyah menutup mulutnya, air matanya jatuh, menahan sesak melihat ayahnya menghina lelaki yang diam-diam sudah lama ada di hatinya. Jamaah pun membisu, tak ada yang berani menyela. Mereka hanya bisa saling pandang. Sebagian merasa kasihan, sebagian lain mengangguk pelan seolah menyetujui kata-kata Ustadz. Andri tidak melawan, tidak pula berucap membela diri. Ia hanya menunduk, menahan semua hinaan dengan sabar. Dalam hatinya ia berbisik, "Ya Allah, kuatkan aku. Aku datang dengan niat baik. Jika memang ini jalan yang kau ridhoi, bukakanlah hati mereka. Jika tidak, jadikan aku ikhlas menerima semuanya." Detik itu, halaman masjid yang biasanya damai berubah menjadi panggung ketegangan. Tak seorang pun tahu bahwa hari itu akan menjadi awal dari sesuatu yang besar, sesuatu yang akan mengguncang seluruh desa, dan membuka tabir tentang siapa sebenarnya Andri. Suasana masjid yang semula hening, kini berubah menjadi tegang. Jamaah yang tadinya masih berbincang setelah sholat Jumat mendadak terdiam. Mereka semua menyaksikan bagaimana seorang marbot muda, dengan baju lusuh dan keringat yang menetes di pelipisnya, berani mengucapkan kalimat yang tak pernah terbayangkan oleh siapapun. Andri, dengan suara parau namun penuh keberanian, baru saja berkata, "Ustadz, izinkan saya melamar putri Ustadz Aisyah." Kalimat itu seolah-olah petir di siang bolong. Tak ada yang menyangka marbot yang sehari-harinya hanya terlihat membersihkan toilet, mengangkat ember, atau menyapu halaman masjid, berani mengutarakan niat sebesar itu. Bahkan seorang pedagang kaya di kampung pun merasa segan bila harus menghadap Ustadz Qayyim untuk melamar putrinya. Jamaah yang masih duduk di serambi spontan menoleh. Beberapa pemuda menahan tawa, menutup mulut mereka agar tidak terdengar. Ada pula bapak-bapak tua yang menggelengkan kepala pelan, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. "Berani sekali dia," bisik seorang jamaah paruh baya kepada temannya. "Marbot miskin melamar anak ustadz, mustahil," sahut yang lain. Namun ada pula yang diam, hanya menatap dengan mata yang penuh rasa iba. Mereka tahu, meski hidup sederhana, Andri adalah pemuda yang rajin, tak pernah menolak bila diminta tolong, dan selalu lebih dulu datang ke masjid sebelum azan berkumandang. Di tengah kerumunan itu, Aisyah berdiri di balik pintu samping. Gadis itu gemetar, wajahnya memerah, matanya berkaca-kaca. Hatinya bergetar hebat. Ia tak menyangka Andri akan benar-benar berani mengucapkannya di depan banyak orang. Sejak lama ia merasakan kehadiran Andri bukan sekadar marbot biasa. Kebaikan, kesederhanaan, dan ketulusan pemuda itu telah menyentuh hatinya. Namun Aisyah terlalu takut untuk mengungkapkan.
Kini, Andri lah yang maju. Ustadz Qayyim yang sejak awal duduk di kursi kayu dekat mimbar, awalnya hanya memandang dengan tatapan tenang. Namun begitu mendengar kalimat itu, wajahnya berubah tegang. Alisnya terangkat, matanya menatap tajam, seperti tak percaya apa yang didengarnya. Perlahan ia berdiri, sorban putihnya bergoyang tertiup angin. "Andri," suaranya berat, penuh tekanan. "Apa yang barusan kau katakan?" Andri menunduk, namun kali ini suaranya lebih tegas. "Saya ingin melamar putri Ustadz. Saya mencintainya dan saya ingin membahagiakannya." Bisik-bisik semakin riuh. Beberapa jamaah saling pandang dengan mata terbelalak. "Dia ulangi lagi, benar-benar serius," ujar seorang pemuda dengan nada tak percaya. Ustadz Qayyim menghela napas panjang, namun bukan untuk menenangkan diri. Dadanya naik turun, wajahnya memerah, tanda amarah yang menahan untuk meledak. Tiba-tiba, tanpa banyak kata, tangannya meraih kerah baju Andri. Tarikannya kasar, membuat tubuh kurus itu sedikit terhentak. Jamaah terkejut, beberapa mundur ke belakang. "Dasar marbot miskin!" Suaranya meledak memenuhi ruangan. "Berani-beraninya kau melamar anakku di depan jamaah. Kau kira siapa dirimu? Kau hanya tukang bersih-bersih. Kau pantasnya hidup dengan sapu dan pel, bukan dengan anak seorang ustadz." Kata-kata itu menusuk tajam ke hati Andri. Namun pemuda itu tak melawan. Ia hanya menunduk, membiarkan kerah bajunya masih tergenggam erat. Wajahnya pucat, tapi sorot matanya tetap penuh kesungguhan. Aisyah tak tahan lagi. Air matanya jatuh, bahunya bergetar. Ia melangkah maju, mendekati ayahnya. "Ayah, tolong hentikan. Jangan hina dia seperti itu." Suaranya lirih, namun cukup untuk didengar jamaah. Beberapa orang terkejut mendengarnya. Mereka baru sadar, ternyata Aisyah memang menyimpan perasaan terhadap Andri. Jamaah semakin gaduh, bisik-bisik makin ramai. Ada yang mencibir, ada yang gelisah, ada yang penasaran dengan kelanjutan peristiwa itu. Namun Ustadz Qayyim tak bergeming. Tangannya tetap mencengkeram kerah baju Andri. Matanya tajam penuh penolakan. "Aisyah, kau diam. Jangan bicara soal dia di depan banyak orang. Ayah tidak akan pernah merestui marbot miskin ini." Andri menarik napas panjang. Ia tahu harga dirinya diinjak. Ia tahu seluruh jamaah sedang menyaksikannya direndahkan. Tapi hatinya tetap teguh. Ia memejamkan mata sejenak, berdoa dalam hati. "Ya Allah, jika memang ini jalanku, kuatkan aku. Jika bukan, ajarkan aku ikhlas menerima." Di sekeliling mereka, jamaah menahan napas. Suasana masjid itu benar-benar mencekam. Tak seorang pun berani menyela, meski banyak yang merasa iba. Di mata mereka, keberanian Andri adalah sesuatu yang luar biasa, meski caranya dianggap tak pantas oleh sebagian orang. Hari itu, niat seorang marbot miskin telah menggemparkan seluruh desa. Niat yang sederhana, namun begitu besar dampaknya. Sebuah niat yang kelak akan membuka tabir besar tentang siapa sebenarnya Andri, pemuda yang selama ini mereka kira hanyalah penjaga masjid biasa. Langkah waktu seperti berhenti di halaman masjid siang itu. Matahari masih tinggi, sinarnya memantul di dinding hijau masjid, namun suasana di dalam terasa lebih panas dari biasanya. Jamaah masih terpaku, sebagian sudah hendak pulang, namun urung ketika menyaksikan Ustadz Qayyim berdiri dengan wajah memerah. Tangannya mencengkeram kerah baju seorang marbot yang tampak lusuh. Andri terhuyung ketika tubuhnya ditarik kasar. Bajunya yang kumal semakin berkerut. Keringat menetes dari keningnya, bercampur dengan debu yang menempel di wajah. Ia menatap lantai, tidak berani melawan, meski di dalam dadanya ada rasa perih yang tak terbendung. "Dasar marbot miskin!" teriak Ustadz Qayyim lantang. Suaranya menggelegar, menembus dinding masjid, membuat beberapa burung merpati yang biasa bertengger di atap beterbangan kaget. "Kau kira siapa dirimu berani melamar anakku? Anak seorang ustadz, cucu dari keluarga terhormat. Kau hanyalah tukang sapu, tukang angkat air,
tukang bersihkan WC masjid. Beraninya kau bermimpi setinggi itu. Kata-kata itu tajam, menusuk telinga semua yang hadir. Beberapa jamaah menggeleng pelan. Ada yang menutup mata karena tak sanggup melihat Andri dipermalukan sedemikian rupa. Namun ada pula yang wajahnya menunjukkan setuju. Seakan kata-kata Ustadz adalah kebenaran mutlak. Andri tetap terdiam. Tangannya mengepal, namun ia tak mengangkatnya. Ia tahu, membalas hanya akan memperburuk keadaan. Ia memilih diam, menelan semua hinaan, sembari berdoa dalam hati. Ya Allah, Engkau tahu isi hatiku. Aku datang dengan niat baik, bukan untuk mencemarkan nama siapapun. Aisyah, yang berdiri tak jauh dari ayahnya, semakin tak kuasa menahan air mata. Dengan berani ia melangkah maju, mendekat, lalu mencoba meraih lengan ayahnya. Ayah, tolong hentikan. Jangan sakiti dia. Andri tidak seperti yang ayah pikirkan. Dia orang baik, ayah. Namun kalimat itu justru membuat murka Ustadz Qayyim semakin memuncak. Ia menoleh ke arah putrinya. Matanya melotot. Aisyah, kau tahu apa yang kau katakan? Jangan sampai ayah mendengar lagi kau membela marbot ini. Suaranya begitu keras hingga membuat Aisyah terdiam. Tubuhnya gemetar. Jamaah semakin gaduh. Bisik-bisik bertebaran. Berarti benar, gadis Ustadz memang dekat dengan marbot itu, ujar seorang pemuda dengan nada penasaran. Masya Allah, ini aib besar, saut seorang bapak tua dengan wajah prihatin. Berani sekali marbot itu, tapi aku kasihan padanya, bisik yang lain. Andri mendengar semua bisikan itu, meski ia tak menoleh. Setiap kata seperti menambah beban di dadanya. Namun ia tahu, tak ada jalan kembali. Ia sudah mengucapkan niatnya, dan harus siap menanggung akibatnya. Ustadz Qayyim akhirnya melepaskan cengkeraman tangannya, mendorong tubuh Andri hingga nyaris jatuh. Nafasnya tersengal, matanya penuh kemarahan. Pergi kau dari sini, jangan pernah lagi kau berani menatap anakku. Kalau kau masih berani mengulanginya, jangan salahkan aku kalau aku usir kau dari masjid ini. Suasana makin hening. Tak seorang pun berani mendekat. Bahkan beberapa jamaah perlahan mundur, takut ikut terseret dalam amarah Ustadz. Andri mengusap kerah bajunya yang kusut, lalu menunduk lebih dalam. Bibirnya bergetar, tapi ia tak mengucapkan sepatah kata pun. Aisyah menutup wajahnya dengan kerudung, menahan tangis yang semakin deras. Ia ingin berteriak, ingin memohon agar ayahnya berhenti menghina lelaki yang ia cintai. Namun lidahnya keluh, tak ada satupun kata yang berani keluar. Langit siang itu tetap biru, namun bagi Andri, dunia terasa gelap. Ia berdiri di depan Ustadz Qayyim yang selama ini dihormatinya, kini berubah menjadi orang yang paling keras menolaknya. Ia tahu, mungkin dirinya akan selamanya dianggap rendah. Namun ia juga tahu, Allah tidak pernah melihat dari harta, tidak pula dari kedudukan, melainkan dari hati yang tulus. Di dalam hati, ia berkata lirih, "Ya Allah, aku pasrahkan semuanya padamu. Jika Engkau berkehendak, Engkau mampu membalikkan hati manusia dalam sekejap. Aku ikhlas dihina, asal jangan Engkau jauhkan aku darimu." Jamaah perlahan mulai beranjak pergi, namun dengan langkah yang ragu. Banyak di antara mereka masih terkejut, bahkan tak habis pikir. Hari itu, masjid bukan hanya saksi ibadah Jumat, melainkan juga saksi bagaimana seorang ustadz menghina seorang marbot di depan banyak orang. Mereka tidak tahu, amarah itu hanyalah awal. Sesuatu yang jauh lebih besar akan segera terungkap, dan justru membuat semua orang menundukkan kepala dalam penyesalan. Aisyah berdiri di samping tiang masjid. Tubuhnya gemetar hebat. Sejak awal ia berusaha menahan diri, berusaha menjaga wibawa ayahnya. Namun hati kecilnya berontak. Tangannya meremas jilbab yang menutupi kepalanya. Bibirnya bergetar, dan akhirnya air mata pun jatuh deras membasahi pipinya. Ia tidak pernah membayangkan hari yang ia tunggu dengan doa setiap malam justru berubah menjadi malapetaka di depan mata. Lelaki yang diam-diam ia kagumi, yang dengan sabar menemaninya mengaji di serambi masjid,
kini dipermalukan habis-habisan di depan jamaah. Lebih menyakitkan lagi, semua hinaan itu keluar dari mulut ayahnya sendiri. "Andri," bisik Aisyah lirih, meski suaranya tak sampai terdengar oleh siapapun. Andri masih berdiri di hadapan Ustadz Kaim, wajahnya menunduk. Kerah bajunya yang kusut akibat cengkraman keras tadi belum ia rapikan. Keringat bercampur debu di wajahnya membuatnya terlihat semakin lusuh. Tapi di balik sorot matanya yang sembab, tersimpan keteguhan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ia seakan rela menanggung semua hinaan demi menjaga niat sucinya. Tangisan Aisyah membuat beberapa jamaah menoleh. Bisik-bisik semakin ramai. "Lihat, gadis Ustadz itu menangis. Benarkah dia menyukai marbot itu? Masya Allah, ini pasti akan jadi buah bibir di seluruh kampung." Ustadz Kaim menoleh ke arah putrinya. Wajahnya semakin merah. "Aisyah, jangan kau tangisi dia. Ingat siapa dirimu, ingat siapa keluargamu. Jangan kau kotori nama baik kita hanya karena lelaki miskin itu." Suaranya kembali meninggi, menusuk telinga siapapun yang mendengar. Aisyah menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah, bahunya berguncang. Ia ingin berkata, ingin berteriak bahwa hatinya memilih Andri bukan karena harta, tapi karena ketulusan dan kesungguhannya. Namun mulutnya terkunci oleh rasa takut dan hormat kepada ayahnya. Andri menatap Aisyah dari kejauhan. Hatinya seperti diiris sembilu. Ia tahu gadis itu meneteskan air mata karenanya. Ia ingin mendekat, ingin menenangkan, tapi ia hanya bisa berdiri. Tak ada yang bisa ia lakukan selain menahan semua rasa sakit di dadanya. Beberapa ibu-ibu yang masih berada di serambi mulai berdesis, menutup mulut dengan kain kerudungnya. "Kasihan sekali anak itu, andai saja Ustadz lebih tenang." Namun yang lain berkata, tidak pantas seorang marbot melamar putri Ustadz. Bagaimanapun, itu memalukan. Bisikan-bisikan itu terdengar bagai pisau bagi Aisyah. Ia merasa semua mata menatapnya dengan penilaian, seolah dirinya sudah melakukan dosa besar hanya karena mencintai seorang marbot. Langkah kakinya gemetar ketika ia maju mendekati ayahnya. Air matanya masih jatuh, suaranya serak menahan isak. "Ayah, tolong dengarkan aku. Andri bukan orang sembarangan, dia orang baik. Aku tahu dia tidak punya apa-apa, tapi hatinya tulus." Kata-kata itu membuat jamaah kembali terkejut. Ada yang menahan napas, ada yang menatap Ustadz Kaim dengan cemas. Takut amarahnya semakin menjadi. Dan benar saja, Ustadz Kaim mendengus keras, wajahnya kian menegang. "Cukup Aisyah, diam. Kau tak tahu apa-apa. Ayah tidak akan pernah merestui marbot miskin ini. Sampai kapan pun tidak." Aisyah terisak. Tubuhnya lemas, hampir jatuh jika tidak ditopang oleh seorang ibu jamaah yang berdiri di dekatnya. Suasana masjid semakin hening, seolah udara pun enggan bergerak. Andri menarik napas dalam-dalam. Ia ingin berkata sesuatu, ingin menenangkan Aisyah. Namun ia sadar, setiap kata darinya hanya akan menambah api di dada Ustadz Kaim. Maka ia memilih diam, menatap lantai, sambil berdoa lirih. "Ya Allah, lindungi dia. Jangan biarkan Aisyah menanggung luka karena aku." Tangisan Aisyah terus terdengar, menjadi saksi betapa beratnya cinta ketika harus berhadapan dengan gengsi dan kehormatan keluarga. Jamaah satu persatu meninggalkan masjid, namun wajah mereka tetap menampakkan keterkejutan. Mereka tahu, kejadian ini tak akan mudah dilupakan. Hari itu, Aisyah menangis bukan hanya karena cintanya direndahkan, tapi juga karena ia melihat lelaki yang ia cintai dihancurkan harga dirinya di depan semua orang. Dan belum ada yang tahu, air mata itu kelak akan menjadi titik balik yang membuat seluruh desa sadar bahwa kebenaran seringkali tersembunyi di balik penampilan yang sederhana. Sore itu, matahari mulai condong ke barat. Cahaya oranye membias di langit, menimpa atap-atap rumah di kampung. Namun suasana desa tidak seperti biasanya. Obrolan yang biasanya hanya seputar harga gabah, hasil panen, atau kabar hajatan tetangga, kini berubah total.
hanya ada satu topik yang menyebar dari mulut ke mulut. Peristiwa di masjid siang tadi. Di warung kopi pojok jalan, beberapa lelaki duduk sambil menyeruput teh panas. Wajah mereka serius. Sesekali terdengar tawa kecil bercampur geleng kepala. "Kalian tahu tadi di masjid?" tanya Pak Kasno, pedagang sembako, dengan suara setengah berbisik. "Ya Allah, tentu saja tahu," sahut Pak Toha, pensiunan guru, sambil menaruh cangkir. Seluruh jamaah pasti cerita ke rumah masing-masing. Mana mungkin tidak heboh, marbot miskin berani melamar anak Ustadz Qayyim tepat setelah sholat Jumat. Malu sekali. Beberapa tertawa kecil, namun bukan tawa gembira, lebih mirip tawa mengejek. "Marbot itu memang nekat," ujar seorang pemuda. "Dia kira siapa dirinya? Ustadz Qayyim itu terpandang, punya santri ribuan, keluarga besar terhormat. Anak Ustadz tentu hanya pantas dilamar orang berada, bukan penjaga masjid." Namun ada juga suara berbeda. Seorang kakek yang duduk di pojok, Pak Soekarno namanya, menghela napas panjang. "Kalian jangan buru-buru menilai. Aku lihat sendiri wajah pemuda itu. Dia tidak melawan sedikit pun ketika dihina. Dia hanya menunduk, matanya berkaca-kaca. Kalau bukan karena niat baik, mana mungkin dia tahan dipermalukan begitu. Ada sesuatu pada dirinya yang tidak kita tahu." Suasana hening sejenak. Beberapa orang terdiam merenungkan kata-kata kakek tua itu. Namun tak lama, obrolan kembali gaduh. Mereka seakan lebih suka membicarakan sisi memalukan dari peristiwa itu, ketimbang mencoba memahami niat Andri. Di rumah-rumah warga, cerita itu juga menjadi bahan perbincangan. Ibu-ibu yang sedang menumbuk cabai atau menjemur pakaian saling berseru dari pagar ke pagar. Bu, dengar kabar tidak? Si Andri, marbot itu, melamar Aisyah di depan jamaah." "Astagfirullah." "Benar, Bu. Memang keterlaluan ya?" "Tidak tahu diri. Aku kasihan sama Aisyah. Gadis baik-baik, masa dipermalukan begitu?" "Aku lebih kasihan sama Ustadz Qayyim. Harga dirinya dipertaruhkan." Desas-desus semakin cepat menyebar. Bahkan anak-anak muda di gang kecil ikut membicarakannya. Ada yang mengejek, ada pula yang hanya penasaran. Mereka meniru-niru adegan Ustadz menarik kerah baju Andri, lalu tertawa ramai. Di balik semua itu, rumah Ustadz Qayyim menjadi lebih sepi dari biasanya. Aisyah mengurung diri di kamarnya. Tangisnya belum berhenti sejak siang tadi. Ia menatap foto dirinya bersama ayahnya di dinding kamar. Dulu ia begitu bangga menjadi putri seorang ustadz yang dihormati. Tapi hari ini, hatinya hancur. Ia menyaksikan sendiri bagaimana ayahnya merendahkan lelaki yang ia cintai, tanpa memberi kesempatan sedikit pun untuk menjelaskan. Di ruang tengah, Ustadz Qayyim duduk gelisah. Meski wajahnya keras, hatinya pun sebenarnya diliputi keresahan. Ia sadar seluruh desa kini membicarakannya. Tapi gengsinya terlalu tinggi untuk menyesali ucapannya. Dalam hatinya, ia merasa tindakannya benar. "Anakku harus menikah dengan orang terpandang, bukan dengan marbot miskin," batinnya. Sementara itu, Andri berjalan pulang ke gubuk sederhananya di pinggir sawah. Langkahnya pelan, wajahnya tertunduk. Di sepanjang jalan, orang-orang yang melihatnya berbisik. Ada yang mencibir, ada yang menatap iba. Namun Andri tidak peduli. Ia hanya ingin sampai ke rumah kecilnya, berwudu, lalu bersujud panjang kepada Allah. Sesampainya di rumah, ia melepas bajunya yang lusuh, membasuh wajah dengan air dingin dari kendi. Suara azan ashar terdengar dari kejauhan. Ia berdiri di atas sajadah tipis, lalu sujud begitu lama. Dalam doanya ia menangis, memohon kekuatan. "Ya Allah, Engkau tahu isi hatiku. Aku tidak ingin mempermalukan siapapun. Aku hanya ingin membahagiakan dia dengan cara yang halal. Jika memang Engkau izinkan, bukakan jalan. Jika tidak, ajarkan aku ikhlas menerima." Malam itu, desas-desus semakin meluas. Dari rumah ke rumah, dari warung ke warung, semua orang hanya membicarakan satu hal. Seorang marbot miskin yang berani melamar anak ustadz. Mereka tidak tahu
Hanya berselang beberapa jam lagi, kebenaran besar akan terungkap. Sebuah kebenaran yang akan membalikkan semua cibiran menjadi tangisan penyesalan. Sore itu, langit desa masih menyisakan cahaya jingga. Setelah azan asyhar berkumandang, sebagian jamaah masih berada di masjid. Ada yang duduk berzikir, ada yang membaca Quran dengan suara lirih. Namun suasana belum benar-benar pulih dari kejadian siang tadi. Peristiwa Ustadz Qayyim menghina Andri telah meninggalkan jejak yang membekas di hati banyak orang. Di Serambi, beberapa lelaki masih berbisik. Aku tidak habis pikir, berani sekali Andri itu. Ya, dan Ustadz begitu marah. Semua orang lihat sendiri. Tapi, aku merasa ada yang berbeda dari Andri. Dia begitu sabar. Tidak sedikit pun melawan. Sementara itu, di kamar rumah Ustadz Qayyim yang bersebelahan dengan masjid, Aisyah masih menangis. Air matanya belum kering sejak siang. Ia merasa terjepit di antara dua hal yang sama-sama ia cintai. Ayahnya yang selama ini ia hormati, dan Andri, lelaki sederhana yang ia yakini punya hati mulia. Tangannya gemetar, menutupi wajahnya. Lalu ia berdoa lirih, "Ya Allah, jika memang Andri yang kau pilihkan untukku, bukalah hati ayah. Jangan biarkan aku kehilangan keduanya." Tak seorang pun menduga doa itu akan segera dijawab dengan cara yang begitu mengejutkan. Menjelang maghrib, sebuah mobil hitam besar memasuki halaman masjid. Suara mesinnya membuat kepala para jamaah menoleh. Mobil itu tampak mewah, dengan kaca gelap, berbeda dengan kendaraan warga desa yang kebanyakan motor tua atau sepeda. Roda mobil itu berhenti tepat di depan tangga masjid. Pintu terbuka perlahan dan keluarlah seorang pria tua bersorban putih. Jubah panjangnya berkilau terkena cahaya sore. Wajahnya teduh, berjenggot putih, dan matanya tajam namun penuh kelembutan. Begitu jamaah melihatnya, spontan banyak yang berdiri. Ada yang menunduk hormat, ada yang langsung menyambut. "Masya Allah, itu Kiai Syarif," bisik seorang jamaah dengan mata berbinar. Nama itu bukan nama biasa. Kiai Syarif adalah ulama besar yang memimpin pesantren terkenal di Jawa Timur. Santrinya ribuan, ilmunya dikagumi, wibawanya dihormati jauh hingga luar kota. Kedatangannya ke desa kecil itu adalah peristiwa langka, dan kehadirannya membuat semua orang terdiam. Ustadz Qayyim yang sedang duduk di Serambi sontak berdiri. Wajahnya menegang, tapi kali ini bukan karena marah, melainkan karena terkejut. Ia segera merapikan sorbannya, lalu berjalan cepat menyambut. "Assalamualaikum Kiai Syarif." "Masya Allah, apa yang membawa Kiai datang kemari?" Kiai Syarif tersenyum, lalu menjabat tangan Ustadz Qayyim dengan erat. "Waalaikumsalam Ustadz Qayyim. Aku dengar ada sesuatu yang terjadi di sini, maka aku datang sendiri." Suaranya lembut, namun dalam. Jamaah berbisik lebih ramai. "Astagfirullah, berarti Kiai Syarif sudah dengar kabar siang tadi." "Bagaimana bisa secepat itu? Mungkin kabar ini memang besar." Tiba-tiba, Kiai Syarif melepaskan genggaman tangannya dari Ustadz, lalu matanya menatap berkeliling, seolah mencari seseorang. Tatapannya berhenti pada sosok yang berdiri di pojok Serambi, masih menunduk dengan baju lusuhnya. Sosok itu adalah Andri. Sekejap saja, wajah Kiai Syarif berubah haru. Ia melangkah cepat ke arah Andri, tanpa menghiraukan semua orang yang masih terpana. Begitu sampai, Kiai Syarif meraih bahu Andri, lalu memeluknya erat. Air mata Kiai tua itu menetes, suaranya bergetar. "Anakku, akhirnya aku menemukanmu." Jamaah terperangah, semua mata membelalak. Ada yang sampai menjatuhkan sajadah karena terkejut. Suara bisik-bisik berubah menjadi gaduh. "Apa? Anak? Bagaimana mungkin Kiai Syarif memanggil Andri anak? Bukankah dia hanya marbot masjid?" Ustadz Qayyim terdiam, wajahnya pucat. Ia menatap Andri dengan mata tak percaya, lalu menoleh ke arah Kiai Syarif. "Kiai, apa maksudnya ini?" Kiai Syarif melepaskan pelukan, namun tangannya tetap menggenggam erat lengan Andri. "Ustadz Qayyim, mungkin kau belum tahu. Pemuda ini
Andri bukan sekadar marbot. Dia adalah hafiz Quran yang sudah menghatamkan hafalan 30 juz sejak usia 15 tahun. Dan lebih dari itu, dia adalah anak tunggalku, pewaris pesantren besar yang aku pimpin. Seisi masjid gempar. Teriakan tak percaya terdengar di sana-sini. Allahu Akbar, ternyata benar. Subhanallah, siapa sangka Andri adalah anak Kiai Syarif. Ya Allah, aku tidak percaya mataku sendiri. Aisyah yang mendengar dari dalam rumah segera keluar. Matanya masih basah, namun begitu melihat Andri dipeluk oleh Kiai Syarif, tangisnya berubah menjadi haru. Hatinya bergetar, doa yang ia panjatkan seakan langsung dijawab Allah. Ustadz Qayyim tersentak. Seluruh tubuhnya lemas, wajahnya menunduk. Bayangan peristiwa siang tadi terulang di kepalanya. Bagaimana ia menghina, merendahkan, bahkan mengusir Andri dari masjid. Dan kini ia baru tahu, pemuda yang ia anggap tak pantas, ternyata jauh lebih mulia dari yang ia bayangkan. Kiai Syarif menatap Ustadz Qayyim dengan penuh makna. Ingatlah Ustadz, kemuliaan bukan pada pakaian atau harta. Kemuliaan ada pada hati yang ikhlas mengabdi kepada Allah. Anakku ini sengaja menyamar menjadi marbot karena ingin merasakan bagaimana rasanya melayani rumah Allah dengan tangannya sendiri. Kata-kata itu menusuk hati semua yang hadir. Banyak jamaah menunduk malu, air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Mereka sadar, siang tadi mereka ikut mencibir, ikut merendahkan. Kini Allah menunjukkan kebenaran yang sesungguhnya. Andri tetap menunduk. Ia tidak sedikit pun terlihat bangga, justru matanya berkaca-kaca. Ayah, izinkan aku tetap di sini. Biarkan aku tetap jadi marbot. Aku belum pantas disebut apapun selain hamba Allah yang hina. Suaranya lirih, namun cukup untuk membuat semua hati bergetar. Hari itu, sore menjelang maghrib, masjid menjadi saksi sebuah rahasia besar terbongkar. Semua orang tersentak, termasuk Ustadz Qayyim sendiri. Dan yang lebih mengejutkan, perjalanan ini belum berakhir. Sebab setelah penyesalan, akan datang saat di mana hati benar-benar diuji. Azan maghrib berkumandang, suara muadzin menggema di antara dinding masjid. Udara sore semakin dingin, namun suasana hati semua orang di halaman masjid masih dipenuhi kehangatan bercampur getaran haru setelah kebenaran besar terungkap. Andri, pemuda yang selama ini dianggap marbot miskin, kini diketahui sebagai hafiz Quran, sekaligus putra tunggal Kiai Syarif, pemilik pesantren terbesar di Jawa Timur. Jamaah masih terperangah. Banyak yang belum sepenuhnya percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Namun pelukan erat antara Kiai Syarif dan Andri menjadi bukti nyata yang tak bisa terbantahkan. Di Serambi, Ustadz Qayyim duduk lemas. Sorbannya yang biasanya rapi kini berantakan. Tangannya gemetar, matanya menatap kosong ke arah lantai. Semua kejadian siang tadi terputar kembali di kepalanya. Bagaimana ia menarik kerah baju Andri, bagaimana ia menghinanya dengan kata-kata kasar, dan bagaimana ia mengusirnya dengan penuh gengsi. Kini hatinya dihantam penyesalan yang amat dalam. Air matanya jatuh pelan, menetes ke jenggotnya. Ia tak peduli lagi pada jamaah, tak peduli pada wibawa yang selama ini ia jaga. Yang ada hanyalah rasa malu dan perih, menyadari betapa congkak dirinya telah merendahkan orang yang jauh lebih mulia di sisi Allah. Astaghfirullah, astagfirullahaladzim, bisiknya lirih berulang kali. Aisyah, yang berdiri tak jauh dari ayahnya, ikut menangis. Namun tangisnya kali ini bercampur bahagia. Bahagia karena rahasia Andri akhirnya terbuka. Bahagia karena doa-doanya dikabulkan. Ia melirik Andri dengan mata berkaca-kaca, lalu menatap ayahnya dengan penuh harap. Kiai Syarif menghampiri Ustadz Qayyim. Dengan tangan lembut, ia menepuk pundaknya. Ustadz Qayyim, jangan kau sesali berlebihan. Manusia memang sering tertipu oleh penampilan. Hari ini Allah menunjukkan bahwa tak ada yang lebih mulia selain hati yang ikhlas dan taat padanya. Ustadz Qayyim tak mampu menjawab.
Suaranya tercekat, dadanya sesak. Ia menunduk, lalu mencium tangan Kiai Syarif dengan penuh hormat. "Ampuni saya, Kiai. Saya sudah menghina anak Kiai. Saya sudah mempermalukannya di depan jamaah. Betapa besarnya dosa saya hari ini." Andri mendekat, lalu dengan suara pelan, namun jelas ia berkata, "Ustadz, saya tidak marah sedikit pun. Saya justru bersyukur karena Allah masih memberi saya kesempatan untuk merasakan sabar yang sesungguhnya. Semua hinaan itu saya anggap ujian, agar saya tidak sombong meski sebenarnya saya membawa nama besar ayah saya. Jangan menyesal, Ustadz. Saya datang ke sini dengan niat baik, bukan untuk mempermalukan." Kata-kata itu membuat air mata jamaah semakin deras. Beberapa lelaki dewasa yang biasanya tegar kini menunduk, menutup wajah dengan sarungnya. Ibu-ibu di pojok masjid juga terisak, mengusap mata dengan ujung jilbab. Ustadz Qayyim akhirnya tak tahan. Ia berdiri, lalu berjalan tertatih menghampiri Andri. Tanpa basa-basi, ia langsung memeluk pemuda itu erat-erat. Suaranya pecah, tangisnya tak terbendung. "Andri, maafkan aku, Nak. Maafkan aku. Aku buta karena gengsi. Aku congkak karena merasa terhormat. Padahal kau jauh lebih mulia daripada aku." Andri membalas pelukan itu, meski tubuhnya bergetar menahan haru. "Ustadz, jangan begitu. Saya hanyalah hamba Allah yang hina. Tidak ada yang perlu dimaafkan, karena saya tidak pernah menyimpan marah sedikit pun." Pelukan itu menjadi pemandangan yang membuat semua jamaah menangis. Dua sosok yang tadi siang berseteru, kini larut dalam tangis penyesalan dan pengampunan. Aisyah mendekat, matanya masih basah. Ia memandang Andri dan ayahnya bergantian. Hatinya seolah ingin meledak karena bahagia bercampur lega. Ia berlutut di samping ayahnya, lalu menggenggam tangannya. "Ayah, sekarang ayah tahu siapa Andri sebenarnya. Tolong ayah, jangan tolak dia lagi." Suasana makin hening. Semua menahan napas menunggu jawaban Ustadz Qayyim. Dengan mata yang masih merah, Ustadz menatap putrinya, lalu memandang Andri. Butuh beberapa detik sebelum akhirnya ia berkata dengan suara parau, "Andri, kalau engkau benar-benar tulus mencintai Aisyah, aku izinkan engkau melamarnya." Jamaah sontak berteriak takbir. "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Suara itu bergema di seluruh masjid, menggema hingga ke jalan-jalan kampung. Orang-orang yang lewat berhenti, ikut bertanya-tanya apa yang terjadi. Dan ketika tahu kabarnya, mereka pun ikut bersorak haru. Aisyah menangis lagi, kali ini dalam pelukan ibunya yang baru saja keluar dari rumah. Andri menunduk syukur, air matanya menetes di atas sajadah yang ia pijak. Sementara Ustadz Qayyim menunduk dalam, sujud syukur, menyadari betapa besar kasih Allah yang masih memberinya kesempatan memperbaiki kesalahan. Malam itu, masjid yang siang harinya dipenuhi amarah dan hinaan, berubah menjadi tempat penuh tangisan haru. Semua orang belajar satu hal, kemuliaan tidak bisa diukur dari status sosial, pakaian, atau kekayaan. Kemuliaan sejati ada pada hati yang rendah dan ikhlas mengabdi kepada Allah. Dan bagi Andri, hari itu menjadi saksi bahwa kesabaran memang selalu berbuah indah. Sementara bagi Ustadz Qayyim, hari itu adalah pelajaran terbesar dalam hidupnya. Bahwa gengsi bisa runtuh dalam sekejap, tapi ketulusan akan selalu tegak di hadapan siapapun. Sahabat, semuanya itulah akhir dari cerita kita hari ini. Semoga kisah tadi bisa menjadi pelajaran hidup yang berarti untuk kita semua. Sebelum video ini ditutup, kalau sahabat suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa klik tombol, suka bagikan ke teman-teman, dan pastikan sudah subscribe channel Deretan Hikmah, supaya sahabat tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan penuh makna lainnya. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.